Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadzal yawm yaumu siyam min syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al-muassasah yakni al-ustaz Dr. Andes Haji Sugeng Pamuji, walau rubbama fi hadzal waqt huwa la yahdur ila hadzal makan, summa ila ra'isil madrasah min ma'hadina Nur al-Qalam yakni al-ustaz Abdul Khair Taqiyuddin MPD, summa Ustaz Arabi Hidayat SPD, wa jami'il asatidina wal asatidat min ma'hadi Nur al-Qalam al-khas at-talib wa talibat min ma'hadina Nur al-Qalam. Awalan haya naskuru wa nahmaduhu ila Allah azza wa jalla lianna hadha as-sabah sabah al-khair. Nahnu nastami' jama'atan fi hadzal makan, yakni fi hadzal masjid, Masjid Nur al-Qalam, bi sihhah wal afiyah. Nahnu nashkur ila Allah azza wa jalla. Summa thaniyan rahmatan wa salaman haya nuballigh ila habibina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad hamalan nas min adh-dhulumati ila an-nur, min al-jahil ila al-mahir. Anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Nur al-Qalam yang Ustaz cintai, nanti sore setelah sholat maghrib antum sudah dijemput oleh orang tua antum untuk kembali ke rumah antum semuanya di waktil udlah pada liburan ini. Oleh karena itu perubahannya pasti berbeda, hidup di rumah dengan hidup di ma'had. Paling enak, paling disiplin dan paling teratur adalah nahnu nahya fil ma'had. Limadha? Li'anna fil ma'had la yamutu abadan. Karena sesungguhnya di pondok itu tidak ada kematian. Adanya apa? Adanya adalah kehidupan. Antum sholat di pondok teratur, walaupun ada satu atau dua yang terlambat atau yang masbuk. Antum baca Al-Quran di pondok juga teratur. Antum tidur dan antum bangun di pondok juga teratur. Antum makan di pondok juga teratur. Antum belajar di pondok juga teratur. Sampai istirahat pun
antum di pondok itu teratur. Itulah hebatnya hidup di pondok. Maka ada orang yang mengatakan, salah satu ulama, kalau engkau ingin sholatnya tepat waktu di pondok. Kenapa? Karena di pondok itu sudah diatur sedemikian rupa. Kalau antum ingin pekerjaannya teratur, di mana? Di pondok. Karena di pondok itu sudah ada jadwalnya. Kalau antum ingin belajar yang teratur, di mana? Di pondok. Karena di pondok itu ada jadwalnya. Seperti itu anak-anakku sekalian, santriwan santriwati. Cuma nanti akan berbeda ketika antum rujuan ila buyutikum. Ketika antum pulang ke rumah antum semuanya. Mungkin yang biasanya rajin tidur terus seharian, tidur terus malaman, alhamdulillah kalau sampai kemudian lupa sholat. Kalau lupa baca Quran biasanya wajar itu. Tapi kalau lupa sholat itu kurang ajar namanya. Karena di ma'had itu sudah biasa hidupnya teratur. Tapi kalau kemudian pulang seperti itu na'udzubillah. Biasanya kalau di ma'had itu sudah teratur, kemudian di rumah tidak ada yang ngatur, ini juga membahayakan. Coba nanti antum pasti terasa, ini adalah fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan latihan, bulan ibadah, 5 roti taqwa, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisaum, dengan puasa kita bisa menjaga kesehatan kita. Bisaum, dengan puasa kita bisa menjaga jiwa kita. Bisaum, dengan puasa kita juga bisa menjaga pikiran kita. Untuk apa itu? 5 roti min taqwa, untuk mencapai derajat takwa. Insyaallah 15 hari yang akan datang lagi kita akan jumpa dengan apa yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri. Karena hari ini adalah hari yang ke-15. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa pendidikan kita bisaum dengan puasa itu? Itu tadi, agar supaya kita mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau kita ketemu dengan apa yang disebut dengan Idul Fitri, di hadis dikatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Tidaklah disebut dengan Id atau Idul Fitri, liman bagi orang labisal jadid, yang bajunya baru. Jadi mentang-mentang kita hari raya semuanya harus baru, pecinya baru, bajunya baru, celananya baru, roknya baru, jilbabnya baru, semua baru, sampai celana dalamnya juga baru. Tidak itu yang disebut dengan Idul Fitri. Innamal id, tapi yang disebut dengan Idul Fitri itu adalah liman bagi orang ta'atuhu tazid, yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah dididik 1 bulan penuh oleh puasa nih. Kita harus berubah, begitu. Jangan sampai kemudian kembali jadi malas tidur terus, kembali dia jadi loyo, lemes terus, kembali jadi pusing. Bukan itu.
Tapi puasa itu menguatkan, puasa itu membuat kita rajin, puasa membuat kita cerdas, puasa membuat kita punya harapan ke depan. Itu jadi hidup termasuk di pondok itu kalau bisa seperti puasa. Dari pagi berharap nanti akan datangnya buka puasa. Makanya kebahagiaan yang sangat bahagia ketika orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama, farhatun indal iftar. Yang kedua, farhatun indal liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama ketika kita berbuka puasa. Masya Allah, luar biasa. Nanti antum pasti akan berbeda. Buka puasa di rumah makanannya banyak, tapi gak enak. Buka puasa di pondok cuma air putih, kadang-kala dikasih gula sedikit, tapi nikmatnya luar biasa. Lebih ketika ada bala-bala, ketika ada bakwan, atau ketika ada kolak dan lain sebagainya, luar biasa nikmatnya. Tapi coba nanti di rumah, itu akan sangat berbeda. Ya Allah, saya di rumah kok gak enak ya bukanya, tidak rebutan. Ya Allah, saya di rumah kok gak enak ya makannya, tidak rebutan. Biasa di pondok rebutan, nikmatnya luar biasa. Itu yang disebut dengan di pondok itu ada berkah. Tapi di rumah yang banyak itu belum tentu ada berkah. Seperti itu ya. Jadi Ustadz berharap kepada antum semuanya, hiduplah sebagaimana hidupnya orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa itu mempunyai harapan. Oh, nanti sore Masya Allah saya akan berbuka puasa. Ya, saya akan makan kolak, saya akan makan bala-bala, saya akan makan takjil dan sebagainya. Kemudian kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia, senang ketika ketemu dengan Tuhannya, ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang puasa itu yang tahu adalah orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bohong juga bisa ketika berpuasa. Puasa enggak? Ada puasa, tapi barusan minum, umpamanya gitu. Puasa enggak? Mail, puasa, tapi barusan makan bala-bala. Puasa enggak? Yang perempuan siapa namanya? Manes. Puasa. Pongket puasa. Gitu ya. Inilah karena apa? Karena puasa itu yang tahu hanya diri Anda, diri kalian dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nur El Qolam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz minta kepada antum kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di pondok jangan sampai kemudian di rumah tidak dilakukan. Dalam hadis dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man barang siapa qama Ramadan, yang mendirikan bulan Ramadan imanan, di dalam hatinya itu ada iman wa ihtisaban dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira maka diampuni min dhanbihi dosanya. Mata qaddama min dhanbihi, jadi diampuni dosa-dosa yang sebelumnya itu. Masya Allah, gitu ya. Ini orang yang berpuasa. Kalau qiyamul Ramadan atau beda dengan saum Ramadan.
Kalau saum Ramadan antum cuma menjalankan puasa. Tapi kalau qiyamul Ramadan antum menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah pada bulan Ramadan. Aktivitas ibadah pada bulan Ramadan itu tidak hanya puasa. Tapi ada apa? 1. Puasa. 2. Qiraatul Quran. 3. Qiyamul Lail. 4. Sedekah. 5. Zakat dan lain sebagainya. Itu namanya qiyamul Ramadan. Ya, maka Ustaz kemarin bilang ke antum semuanya, pada bulan Ramadan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 15 fil ma'had wajaba alaikum jami'an an takhtimu li khatmil Qur'an min juz awal hatta juz salasin. Sudah khatam semuanya belum? Coba yang belum. Kalau kemarin Ustaz tanyanya yang sudah khatam. Kalau sekarang dibalik, tanyanya siapa yang belum khatam, yang ikhwan. Berdiri yang belum khatam. Ayo, kiaman. Yang belum khatam. Wahid, ithnani, salasa, arba. Oh, banyak nih. Wahid, ithnani, salasa, arba, khamsa, sadisa, sab'a, samania, tis'a. Ada 9 orang. Coba antum sudah berapa juz? Siapa namanya siapa? Abian. Bentar lagi. Kenapa nggak dihantarkan sekalian? Ya, di rumah wajib ya. Antum juz berapa? 5 juz lagi di rumah ya. Antum? Pelan-pelan. Antum, Tio. Ngapa aja antum di pondok itu? Tidur terus. Mail 27. Adam? Bentarnya juz berapa? 9 kok bentar lagi. Berapa juz lagi itu kalau juz 9? Ada 9. Di rumah ya wajib ya. Sambil nungguin toko bangunan antum itu. Antum? Ngapain aja di pondok itu? Antum? Lah, ini dia. Antum? 25. Ya. Wajib di rumah khatamkan Al-Quran di waktu syahri Ramadan. Julus. Akhwat, siapa yang belum khatam? Yaman. Yo. Yaman. Oh, gafir jiddan ada. Wahid, ithnani, salasa, arba, khamsa, sadisa, sab'a. Itu dari situ. Kenapa? Juz berapa? Hah? 15. Ngapain aja di pondok itu? Ini siapa namanya? Askia, juz berapa? 19. Sudah haid belum? Sekarang sudah setelah haid. Nah, nanti diselesaikan. Vanessa 11. Sudah haid belum? Potong mulai apa?
sama haid. Ya, nanti diselesaikan. Antum 20. Kepotong sama haid juga. Hah? Lagi haid. Oh ya, antum 29. Sebentar lagi antum 20. Kenapa? Kepotong haid. Antum 29. Ya, sebentar lagi. Ini hebat amat ini yang sudah selesai ini. Siapa aja? Ya, wajib kepada antum semuanya untuk menghatamkan Al-Quran di rumah, walau khatmil Quran bin nadhar wa ba'sa. Jurus. Ya, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Nur El-Qolam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti sore antum juga akan haflatul tahfidz, ya. Ingat, kelas 1 itu paling tidak juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 28, ya. Jadi tolong diusahakan betul begitu, ya, untuk bisa selesai target-target di dalam pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Nur El-Qolam, begitu. Kemudian anak-anak sekalian yang selanjutnya, yang terakhir, tolong sampaikan pesan-pesan baik tentang Nur El-Qolam kepada teman-teman antum yang ada di rumah, kepada saudara-saudara antum yang ada di rumah, kepada jiron atau tetangga antum yang ada di rumah, bahwasanya belajar di Nur El-Qolam itu luar biasa. Karena apa? Karena di sana ada keunggulan akademik yang setiap hari belajar di kelas pelajaran-pelajaran, baik itu pelajaran pondok maupun pelajaran sekolah. Karena di sana juga ada keunggulan bahasa. Lughatani, al-awal lughatul Arabiyah, watsani lughatul Injiliziyah. Nahnu natahaddas kulla yawm ma'al asdiqa, ma'al asatid. Ya, itu dibilangin weekend daily conversation every day with our friend, with our teacher in our boarding Nur El-Qolam. Seperti itu, ya. Di samping itu juga di sana juga ada keunggulan Al-Quran. Ustaz gak rela kalau antum tidak bisa baca Quran keluar dari Nur El-Qolam. Atau antum baca Quran tapi baca Qurannya asal-asalan, tajwidnya nggak bagus, makhorijul hurufnya nggak bagus, apalagi kalau bacanya nggak lancar. Jangan sampai itu memalukan Nur El-Qolam. Atau jangan sebut Nur El-Qolam ketika antum kondisinya seperti itu. Oleh karena itu, dari kemarin-kemarin Ustadz juga ngomong kepada antum, kalau engkau ingin menjadi orang yang luar biasa, kerjakan hal-hal yang luar biasa. Kalau tidur terus itu nggak luar biasa. Kalau males-malesan terus juga nggak luar biasa. Itu lihat Thomas Alva Edison menjadi orang luar biasa. Kenapa? Pekerjaannya luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Pekerjaannya luar biasa. Salah satu pekerjaan yang luar biasa karena teman, kalau temannya lagi pada tidur semuanya, antum belajar. Kalau temannya lagi pada tidur semuanya, antum sholat, antum dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau temannya lagi tidak pada puasa, antum puasa. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa.
Jangan sampai engkau mengerjakan hal-hal yang biasa saja. Akhirnya apa? Jadi orang yang biasa saja. Seperti itu ya. Kalau ingin jadi orang yang luar biasa, jadilah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Bekerja keras, beribadah keras, berpikir keras, belajar keras, bercita-cita keras. Seperti itu ya. Nah, ini pesan yang kemudian antum harus camkan ini. Kemudian yang terakhir betul ya, silakan di rumah dimanfaatkan untuk istirahat dengan baik. Tapi jangan lupa pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan di pondok, sholat 5 waktu dengan baik, baca Quran dengan baik, belajar dengan baik, berakhlakul karimah dengan baik, itu senantiasa dikerjakan di rumah. Itu ya. Jangan sampai kemudian orang tua antum merasa rugi menyekolahkan antum di Nurul Qalam, tapi orang tua antum bangga, Masya Allah, Fakhri ini luar biasa betul setelah mondok di Nurul Qalam. Masya Allah, Akbar ini luar biasa setelah mondok di Nurul Qalam. Masya Allah, Faiz ini juga luar biasa setelah mondok di Nurul Qalam. Masya Allah, Janeta ini luar biasa setelah mondok di Nurul Qalam. Kalau pagi bangunnya duluan, kemudian cuci piring, cuci gelas, nyapu, bahkan masak juga. Oh, luar biasa. Seperti itu ya. Artinya apa? Artinya memberikan manfaat yang baik ketika di rumah. Kemudian kalau keluar, Masya Allah, ini santri Nurul Qalam kalau keluar menutup aurat dengan baik. Jangan sampai nanti di rumah pakai celana pendek, lututnya kelihatan, auratnya kelihatan, pakai you can see. Ya, lebih-lebih kalau pakai set wilda atau bupati, naudzubillah. Ya, jadi itulah pentingnya kita belajar di pondok. Belajar di pondok ini sangat luar biasa manfaatnya. Ya, Ustaz mengatakan seperti itu karena sudah mengalami. Kemandiriannya lebih bagus daripada yang lain, keberaniannya lebih bagus daripada yang lain, keterampilannya lebih bagus daripada yang lain, pengetahuannya lebih bagus daripada yang lain, akhlaknya lebih bagus daripada yang lain. Inilah belajar di pondok. Gitu kan? Makanya nanti kalau antum kelas 3 selesai, jangan sampai sekolah di sekolah biasa. Gimana? Kembali lagi ke pondok sehingga tamam sempurna ya pendidikan antum itu di pondok. Insya Allah tidak rugi dan insya Allah nanti antum akan menjadi orang yang besar. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dari Ustaz. Selamat berlibur, selamat ketemu dengan orang tua, dengan saudara-saudara antum, dengan tetangga antum. Ingat jaga kesehatan dan ingat nanti kembali lagi ke pondok untuk belajar. Itu saja dari Ustaz. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir li jami'i hajatina. Allahumma yassir li jami'i a'malina bil mahad aw fi buyutina. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni imamikum. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.